rokok elektrik ini 100% aman, 100% tanpa risiko. Pasti ada resikonya. Menurut riset yang sudah ada, yang dari Inggris, dari New Zealand, riset-risetnya juga sudah jelas, mereka sudah membuat statement ini 95% lebih sehat. Nah, kita tidak mau membandingkan, tapi memang ini kebutuhan masyarakat. Hari ini, sampai hari ini, detik ini, kita sudah ada penggunanya itu hampir 6 juta user. 6 juta user ini kan juga kita bisa lihat lah. Kalau misalnya sampai ada isu yang dibilang Pak Firman tadi, ada isu yang narkoba lah, kita bisa lihat dari 6 juta user itu berapa sih yang pakai narkoba? Kita bisa lihat paling segelintir orang. Dan penggunaan narkoba ini bukan hanya ada di industri ini aja gitu. Dan ini masih sangat minim. Penyelewengannya di yang ada juga sangat minim. Kita dari asosiasi, kita dari seluruh stakeholder, kita juga sangat memperhatikan ini. Kita juga bikin namanya Stop Vape Ilegal, termasuk itu pemberantasan untuk pengaduan-pengaduan nantinya adanya yang tentang narkoba, tentang yang ilegal tanpa cukai, semua kita lakukan lah. Gitu. Jadi industri ini memang masih perlu dukungan dari pemerintah harusnya. Gitu. Karena kita sudah jelas kita punyai membuka lapangan kerja baru. Kita ada 200.000 lapangan kerja yang kita buka di sini. Pengusahanya juga kita sudah punya ada sekitar 10.000 sampai 15.000 pengusaha yang bergerak di sini, dari UMKM sampai yang pemain besar juga ada gitu. Jadi kita industrinya sampai sekarang ini berkembang terus, dan ini juga berdampingan sama petani tembakau. Memang masih banyak kekhawatiran teman-teman, kekhawatiran dari pemerintah. Apakah nantinya dengan adanya industri baru ini, apakah dari petani tembakau ini bisa terselamatkan atau tidak gitu. Padahal sekarang kalau kita bisa lihat, sebenarnya dengan adanya dua sumber penjualan untuk para petani tembakau yang tadinya adanya dari rokok konvensional ke rokok elektrik ini harusnya jadi ada dua mata sumber penghasilan mereka. Kita sampai sekarang melakukan terus riset untuk menggunakan tembakau lokal. Dan tembakau lokal di Indonesia yang vape ini sebenarnya kita sudah 50% lebih market share-nya tembakau lokal yang ada. Jadi kita sebenarnya ini kita terus kita gali terus sampai gimana caranya kita bisa 100% tembakau lokal gitu. Karena yang tadinya produk-produknya ini, produk liquidnya terutama, produk liquidnya itu tadinya 100% benar kata Pak Firman, tadinya banyak dari luar, dari China, Amerika, Malaysia. Tapi berjalannya waktu, kita punya semangat yang sama di industrinya, kita mau gimana caranya ini industri harus 100% lokal. Jadi kita terus berjuang sampai sekarang. Untuk produk liquid itu sekarang sudah hampir 100% lokal. Tapi bahannya kita masih 50-60% yang pakai produk lokal. Nah, itu kita butuhnya regulasi dari pemerintah untuk kita juga mau menekan gitu. Gimana caranya ini produksinya 100% dari bahan baku, kemasan, semuanya ini produk lokal. Nah, ini kan perlu dukungan pemerintah dan regulasi yang lebih mantap gitu buat investasi dari luar negeri, dan lokal pun akan bisa berkembang di industri ini gitu. Jadi ya kita berharap dari pemerintah, dari legislatif kita bisa dapat dukungan untuk ya sama-sama membangun industri ini gitu. Ya kita pasti sama-sama yakini kita juga bisa berdampingan dengan baik dengan tembakau-tembakau yang lainnya, dengan asosiasi tembakau lainnya juga kita terus berdampingan, apalagi dengan RUU Kesehatan yang ada sekarang. Ya ini kita berjuang bersama karena memang kepentingannya tembakau ini hampir sama lah gitu. Kita sama
Gapri sama Gaprindo kita terus punya hubungan yang bagus untuk sama-sama memperjuangkan apa yang industri ini bisa maju gitu ya, pastinya industri tembakau.